Halo sahabat, terkadang pasangan suami istri mengalami kesedihan walaupun sudah bisa hamil, tetapi terjadi keguguran yang berulang. Ada satu pasien datang ke praktek itu dengan riwayat keguguran 3 kali sampai keguguran. Dan rata-rata kegugurannya itu di 2 bulan pertama. Yang dikatakan oleh dokternya bahwa janinnya tidak berkembang atau kehamilan tidak berkembang. Nah, apa refleksi yang kita dapatkan dari hal itu? Bahwa kehamilan itu adalah pertemuan satu sel telur dan sperma yang awalnya bertemu di saluran telur, kemudian setelah 5 hari disimpan di saluran telur, lalu digiring ke dalam rahim. Apabila bibit itu bisa sel telur, bisa juga sperma, atau keduanya mengalami gangguan alias ada kelainan kromosom atau yang disebut dengan kualitasnya yang tidak bagus atau kurang bagus, maka walaupun dia terjadi penyatuan atau bertemu setelah sekian lama, misalnya setelah 2 bulan, dia tidak punya bibit yang cukup untuk membentuk bagian-bagian janin berikutnya. Sebagai contoh gampangnya misalnya, katakanlah sel telur itu dia punya DNA itu bagian terkecil dari sel ya, 1000 normalnya gitu ya, misalnya. Ini suatu misal, bukan satu hal yang pasti. Kromosomnya juga demikian. Nah, lalu dari sperma misalnya punya 1000, bersatu dia 2000. Nah, itu gampang simulasinya begitu. Nah, sehingga misalnya untuk membentuk mata bayi perlu 10 DNA, untuk membentuk jantung perlu 10 DNA. Nah, ini sebagai misal, bukan strictly segitu. Kita tidak tahu persis. Tapi kalau tidak cukup dia, misalnya sel telurnya cuma punya 100 DNA, atau misalnya sperma juga punya segitu, maka dia hanya bisa bertemu sebagai kantong kehamilan saja. Tapi begitu membentuk organ berikutnya, dia tidak punya bibitnya. Nah, di situ dia terhenti pertumbuhan, alias yang disebut dengan tidak terbentuk janin atau anembryonik atau kehamilan kosong. Nah, jelas di situ sebetulnya sudah terjadi kematian dini dari kehamilan. Nah, apabila terjadi kematian, maka komunikasi antara janin yang sudah tidak ada perkembangan dengan rahim dari ibunya tidak ada komunikasi biomolekuler di situ, sehingga ibunya tidak mengenali lagi, sehingga dia dibuang. Nah, itu kemudian terjadi perdarahan dan keguguran. Nah, oleh karena itu kalau terjadi keguguran berulang di bawah 2 bulan, memang yang perlu dipikirkan apakah tidak terjadi gangguan kualitas sel telur dan sperma. Apa saja? Nah, seperti kemarin saya sampaikan, satu, faktor usia dilihat dulu. Kalau di atas 35, nah kualitas bisa menurun. Atau memang ada bawaan-bawaan dari ibu maupun dari suami, sehingga perlu dicek sel telur dan spermanya. Dari istri misalnya, kalau dia ada gejala haid yang mundur-mundur misalnya, atau haidnya tidak sempurna, yang salah satu yang kebanyakan ada yang disebut dengan PCOS, kemarin saya sudah jelaskan. Atau misalnya ada ciri-ciri endometriosis dengan gejala nyeri haid salah satunya. Nah, ini semua bisa menyebabkan kualitas sel telur yang menurun. Nah, kalau dari bapaknya misalnya ada riwayat penyakit mom disease atau yang lain-lain, atau ada ketidaksempurnaan dari kelaminnya, nah ini juga bisa menyebabkan faktor sperma yang kurang bagus. Nah, sehingga kalau memang ada keguguran berulang, perlu dipikirkan hal itu kalau seperti tadi peristiwanya. Dan dievaluasi betul, kemudian diperbaiki, diminit dulu, baru hamil. Jangan dibiarkan hamil spontan lagi sehingga terjadi keguguran, dan akhirnya ibu mengalami atau pasangan mengalami trauma. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.